Lanjut ya, jadi berdasarkan letak gametangiumnya dibagi dua. Kalau dalam satu individu ada antheridium, ada archegonium, maka disebut lumut berumah satu. Tapi kalau dalam satu individu hanya ada satu jenis gametangiumnya saja, misalkan antheridiumnya aja atau archegoniumnya saja, maka itu disebut lumut berumah dua. Selanjutnya ada fase kehidupan lumut. Jadi kalau kalian sering lihat lumut, kemungkinan yang paling sering kalian lihat itu hanya gametofitnya aja yang bagian daun bawahnya. Sedangkan fase sporofitnya itu jarang karena dia hanya muncul ketika lumut itu sudah masuk ke fase reproduksi. Ini ada manfaat lumut bagi kehidupan, ada yang digunakan sebagai obat untuk penyakit liver dan juga sebagai pengganti kapas. Jadi yang sebagai obat itu yang markantia, dia masuknya ke dalam lumut hati. Kalau yang biasa kalian lihat di tempat lembab, di bebatuan atau pohon itu jenisnya sphagnum. Misalkan kalian nanti naik ke gunung, jalan-jalan gitu, lalu kalian terluka, kalian nggak bawa kapas atau pembalut, kalian bisa ambil sphagnum ini, kalian bersihkan, lalu kalian tutup luka kalian sampai nanti mendapatkan pertolongan medis yang benar. Jadi dia bisa pengganti kapas, sebagai pengganti kapas. Selanjutnya kita bahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi ini ada beberapa gambar Pteridophyta ya. Mungkin kalian masih jarang lihat Pteridophyta, tapi kalau kalian ingat-ingat misalkan lagi jalan, yang paling sering itu yang di sebelah kanan atas ini. Ini adalah suplir, biasanya hidup di tepi-tepi di antara bebatuan. Yang tengah atas ini adalah paku sarang burung. Yang bawah ini ada di Bexceng. Ini adalah paku tanduk rusa. Sedangkan yang ini paku purba, yang ini paku kawat. Ciri tumbuhan paku. Jadi kalau tadi lumut itu belum punya akar batang dan daun sejati, kalau paku sudah punya. Paku juga sudah punya xilem dan phloem, makanya dia disebut tumbuhan Formovita berspora. Kenapa berspora? Karena paku juga punya spora untuk reproduksi aseksualnya. Sehingga dia memiliki dua fase reproduksi, kan ada seksual, ada aseksual, dan mengalami metagenesis. Sama seperti lumut, paku juga dapat hidup di tempat yang lembab, dan ada juga yang hidup di air. Macam-macam paku, ada paku purba, paku kawat, ekor kuda, dan juga paku sejati. Struktur tubuhnya seperti ini. Akar dari tumbuhan paku itu berbentuk serabut. Dia memiliki dua jenis daun dewasanya itu seperti ini, dan daun mudanya menggulung. Batangnya biasanya berwarna hijau kecoklatan, dan di bawah daun tersebut ada sporangium. Nama lain sporangium pada tumbuhan paku adalah sorus. Jadi struktur sorus ini di bawah daunnya seperti ini, berbintik-bintik berwarna coklat kehitaman. Tapi tidak semua daun paku di bawahnya ada sorusnya ya. Ada dua macam daun berdasarkan ada atau tidaknya sorus. Kalau dia ada sorusnya disebut daun sporofil, dia sifatnya fertil, dan yang nggak ada sorusnya disebut tropofil, dia sifatnya steril, jadi dia nggak bisa bereproduksi. Lalu struktur sorus, jadi kalau diperbesar lagi struktur sorus seperti ini, dia bulatan, lalu yang hitam-hitam ini adalah sporanya. Lalu contoh tumbuhan paku ada 4 ya, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan juga paku sejati. Berdasarkan jenis sporanya, spora yang dihasilkan ada 3 macam, paku homospora, heterospora, dan peralihan. Kalau dalam satu individu itu hanya ada satu jenis spora saja, disebut spora homospora. Contohnya paku kawat. Tapi kalau dalam satu individu tumbuhan paku ada 2 jenis spora, ada spora jantan yang berukuran kecil, ada spora betina yang berukuran besar, maka disebut paku heterospora. Contohnya Selaginella dan Marsilea. Marsilea ini adalah semanggi, dia bisa dimakan. Jadi pada paku heterospora, kalau dia berukuran kecil, dia disebut mikrospora. Itu adalah spora jantannya, dan kalau dia berukuran besar, berarti dia spora betina.
Untuk paku peralihan, dalam satu individu ada 2 jenis spora, ada jantan dan betina, dan ukurannya sama, tapi bisa dibedakan. Contohnya di Equisetum yang masuk ke dalam paku ekor kuda. Manfaat tumbuhan paku. Oke, manfaat tumbuhan paku yang pertama sebagai bahan bakar fosil. Kenapa? Karena paku itu sudah ada sejak zaman purba dan fosilnya itu digunakan sebagai bahan pembentuk batu bara. Selanjutnya ada tanaman hias. Contohnya Adiantum cunetum. Ini ada tumbuhan suplir. Adiantum ini adalah tumbuhan suplir dan Asplenium nidus adalah paku sarang burung. Sebagai bahan obat contohnya Diopteris felixmas itu adalah paku jantan. Ini yang pasti paling sering kalian lihat. Ada di hidup di bawah pohon, hidup di tepi jalan, itu adalah obat ternyata. Tapi harus dengan pengolahan yang benar. Kalau dengan pengolahan yang benar, si Diopteris ini bisa sebagai obat pendarahan saat menstruasi, bisa menjadi obat timisan, bahkan bisa menjadi obat tumor. Tapi kalau dimakan mentah-mentah, itu bisa keracunan kitanya. Selanjutnya ada yang digunakan sebagai pupuk hijau, contohnya Azolla pinnata. Nah, Azolla pinnata ini bisa dibudidayakan, selain bisa menjadi pupuk hijau, juga bisa menjadi makanan untuk ikan. Nutrisinya tinggi loh. Dan yang terakhir sebagai media tanam anggrek. Terakhir metagenesis untuk tumbuhan lumut dan paku. Jadi lumut dan paku itu sama-sama mengalami metagenesis atau peralihan hidup dari seksual ke aseksual. Jadi keduanya sama-sama diawali dari peleburan spora. Namun bedanya pada tumbuhan paku peleburan spora akan menghasilkan protalium, sedangkan pada tumbuhan lumut peleburan sporanya akan menghasilkan protonema. Ya, nanti masing-masing protalium dan protonema akan menghasilkan antheridium yang nanti berkembang menjadi spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Sama di sini. Nanti spermatozoid dan ovum akan melebur menjadi zigot. Pada tumbuhan paku, zigotnya akan tumbuh menjadi paku. Nanti pakunya akan menghasilkan sporogonium yang menghasilkan spora. Nanti sporanya akan kembali ke atas menghasilkan protalium, nanti protalium menjadi antheridium, archegonium, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang tumbuhan lumut. Sama, nanti spermatozoidnya akan bertemu dengan ovum menghasilkan zigot, zigotnya jadi sporogonium, sporogoniumnya menghasilkan spora, nanti sporanya akan menghasilkan protonema. Itu adalah fase metagenesis. Ini lumut, ini paku gitu. Oke. Selain itu, tadi kan gametofitnya paku adalah protalium, kalau lumut itu protonema. Akarnya beda, kalau lumut akarnya masih rhizoid, masih semu, sedangkan pada tumbuhan paku akarnya serabut. Paku punya berkas pengangkut berupa xilem dan phloem, kalau lumut tidak punya berkas pengangkut. Ini adalah perbedaan lumut sama paku. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.